Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas soal dan pembahasan tentang tes SKB bidan di tes CPNS. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Ternyata seorang ibu rumah tangga datang ke poli kandungan dengan keluhan bengkak di daerah kemaluan bagian bawah, keputihan, panas dan nyeri waktu kencing. Pertanyaannya, sesuai dengan data kasus di atas, kemungkinan Nyonya T menderita A. Vulvitis, B. Vaginitis, C. Cervicitis, D. Bartholinitis, E. Endometriosis. Di sini kita lihat ya bahwa keluhan Nyonya T itu adalah dia keputihan, panas dan nyeri waktu kencing. Berarti jawabannya adalah yang vulvitis. Kan kita tahu vulvitis itu adalah peradangan di daerah vulva. Biasanya tanda-tandanya itu dia ada gatal, ada nyeri, perih. Nah, biasanya itu ini akibat dari jamur. Nah, jamur yang paling sering ditemukan itu yaitu jamur Candida albicans kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Lupa lagi aku. Nah, ini tuh biasanya kalau akibat jamur itu dia itu biasanya bengkak, merah. Nah, itu udah khas banget lah pokoknya mah. Oke. Nah, kalau vaginitis kita tahu ya, vaginitis itu berarti sama aja sih dia peradangan di vagina. Sedangkan cervicitis itu dia peradangan di mulut rahim atau di cervix. Biasanya dia tanda-tandanya itu suka ada perdarahan postcoitus. Nah, kalau ini biasanya khas, dia suka ada perdarahan setelah berhubungan suami istri. Nah, ini. Sedangkan kalau Bartholinitis itu adalah radang di kelenjar Bartholin. Nah, ini ya. Kemudian kalau endometriosis, itu biasanya kondisi ketika si jaringan yang membentuk lapisan dinding rahim itu tumbuh di tempat lain. Jadi biasanya tuh pasien tuh mengalami nyeri yang sangat hebat gitu. Jadi kalau pas lagi haid itu tuh pasti nyeri banget, bahkan sampai ada yang pingsan. Itu saking sakitnya untuk menahan rasa sakit itu si pasien biasanya suka nggak kuat, jadi akhirnya dia pingsan. Berarti jelas ya untuk pertanyaan ini, dia jawabannya adalah yang A, vulvitis. Kemudian kemungkinan kuman penyebab penyakit yang diderita Nyonya T adalah A. Streptococcus, B. Candida albicans, C. Neisseria gonorrhoeae, D. Treponema pallidum, E. Trichomonas vaginalis. Meskipun tadi di nomor 1 aku bahas biasanya yang paling terjadi di vulvitis itu adalah Candida albicans, tapi kan dia punya ciri khas ya. Ciri khasnya itu biasanya dia ada bengkak. Ini tuh ada bengkak sama dia kemerahan. Bengkak dan kemerahan. Sedangkan kemerahan di soal ini pasien tersebut ada bengkak dan juga kemerahan. Di sini dijelaskan bahwa pasiennya itu adalah keputihan, panas dan nyeri waktu kencing. Kita bahas satu-satu dulu sebelum cari jawabannya ya. Kalau Streptococcus itu jelas ini adalah penyebab dari pneumonia. Nah, ini enggak berarti kan bukan ya, jawabannya bukan ini. Ini juga bisa juga menyebabkan meningitis, itu biasanya dari bakteri ini. Oke, kalau Neisseria gonorrhoeae ini pasti kan penyebabnya dari dari PMS kan, penyakit hubungan seksual. Jadi karena dia seringnya berganti-ganti pasangan, terus dia pernah melakukan hubungan koitus dengan pasangan yang memang menderita gonorrea, makanya dia bisa tertular. Nah, kalau gonorrea ini biasanya tanda-tandanya itu adalah si keputihannya itu kental, dia bernanah, sama dia juga ada rasa nyeri dan panas pada saat pipis. Ini juga sama, ada nyeri dan juga panas ya ketika dia buang air kecil. Cuman dia keputihannya itu biasanya sampai ada warnanya tuh kehijauan bernanah-nanah gitulah. Nah, terus yang D, ini kenapa balik ke sini? Oke.
Nah, yang D itu Treponema pallidum itu biasanya dia itu adalah bakteri penyebab dari sifilis. Sifilis juga sama ya, merupakan salah satu penyakit menular seksual yang ditularkan dari hubungan seksual. Biasanya kalau Treponema pallidum ini tuh kontaknya tadi melalui hubungan seksual. Gejalanya juga biasanya suka ada luka di tempat bakteri masuk. Misalnya ada muncul semacam ruam, terus kayak lecet-lecet di sekitar bibir. Nah itu ya, ini sifilis. Nah sedangkan kalau Trichomonas vaginalis itu biasanya keputihannya biasanya gatel. Setelah gatel dia juga istilahnya ada berbusa dan berwarna kuning kelabu. Jadi bedanya kalau Trichomonas vaginalis itu lebih ke jamur ya, sedangkan kalau gonorrhea itu keputihannya dia berwarna hijau gitulah, bau banget pokoknya mah. Ini yang Neisseria gonorrhea. Nah, sekarang pertanyaannya jawabannya kira-kira yang mana nih? Nah, kalau kita lihat di sini keluhannya bengkak di daerah kemaluan, berarti jawabannya adalah yang mana? Yang B. Pertanyaan selanjutnya, kompilasi yang mungkin muncul pada penyakit Nyonya T adalah A. cervicitis, B. salpingitis, C. myometriosis, D. bartholinitis, E. endometriosis. Nah, ini komplikasi yang mungkin terjadi adalah D. Kenapa yang D? Karena dia letaknya yang paling dekat dengan terjadinya infeksi tersebut kan, karena ada di vagina. Kalau ke serviks dia masih ada istilahnya ruang. Salpingitis juga kayaknya nggak mungkin karena dia ada di dalam ya, saluran tuba kan. Kalau salpingitis ini berarti terlalu jauh. Myometriosis juga sama, dia terlalu jauh. Nah yang paling dekat yang mana nih? Berarti yang paling dekat adalah yang bartholinitis. Berarti bartholinitis itu kan radang di kelenjar Bartholin ya. Pertanyaan selanjutnya, tindakan yang sesuai dengan kewenangan bidan dalam menangani kasus yang dialami Nyonya T adalah A. bilas vagina, B. kompres betadine, C. memberikan abotil, D. memberikan AGNO3 10%, E. kolaborasi pemberian antibiotik. Nah, di sini kita harus balik lagi kewenangan kita sebagai bidan. Kewenangan kita sebagai bidan sebenarnya untuk pengobatan dari Nyonya T ini kan kita kira-kira harus ngapain nih? Kewenangan kita yang mana? Nah, sebenarnya di sini jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Kan bidan sebenarnya nggak boleh ngasih pemberian antibiotik. Iya, memang nggak boleh. Tapi di sini ada kata-kata kolaborasi. Sedangkan kewenangan bidan dalam memberikan antibiotik itu kita harus berkolaborasi dengan dokter atau dokter spesialis. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian, pendidikan kesehatan yang dapat diberikan pada Nyonya T adalah A. bilas vagina rutin, B. cebok dengan larutan iodin, C. rendam rebusan air sirih, D. cebok dengan sabun sirih, E. sementara tidak senggama. Untuk pankesnya yang diberikan kepada Nyonya T itu yang pertama adalah ini ya, sementara tidak senggama selama dia pengobatan. Karena ya tadi penularannya takutnya dia bisa menularkan ke partnersnya. Nah itu dia contoh soal dan pembahasan tes SKP Bidan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.